Saat ini banyak sekali peristiwa yang menyayat hati, di mana tindak pelecehan seksual sudah merambah di lingkungan kampus. Padahal kampus sendiri ialah ruang publik. Data menunjukkan tindak pelecehan seksual ini masih menyasar pada perempuan. Pelecehan seksual di ruang publik seperti ini bukan tentang sebatas angka korban, namun sebagai batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan, ruang dibatasi, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, dan diberatkan langkahnya. Ini semua terjadi di ruang publik, seperti halnya di lingkungan kampus, yang dimana menjadi tempat teraman bagi mahasiswa, di mana kampus menjadi tempat untuk menimba ilmu, untuk meraih masa depan, untuk menjadi tempat perlindungan bagi mahasiswanya. Namun, kampus menjadi tempat yang paling rawan atas tindak pelecehan seksual. Idealnya, kampus menjadi tempat untuk belajar kehidupan, kemanusiaan, tapi menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut. Banyak sekali kekerasan yang sudah terjadi di kampus. Kekerasan seksual ialah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, bahkan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan dalam melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Sudah sepantasnya jika perguruan tinggi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi mahasiswa. Kasus kekerasan seksual di kampus pun semakin pelik jika dikaitkan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, seperti halnya dosen dengan mahasiswa. Dampak kekerasan seksual sangatlah beragam, seperti kesehatan fisik, kesehatan psikis, hingga relasi sosial. Apalagi jika korban memiliki impian yang sangat besar, maka dampak kekerasan seksual bagi korban adalah membunuh seseorang. Sayangnya, banyak kasus kekerasan seksual terjadi di kampus, namun disembunyikan demi nama baik kampus. Fenomena ini seperti gunung es, karena angka tersebut bisa saja lebih besar dari yang terlaporkan. Banyak tidak berani melaporkan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami memohon dukungan guna memutus mata rantai kekerasan seksual. Masing-masing dari kita, baik itu akademisi, mahasiswa, praktisi, lembaga seksual, lembaga masyarakat, maupun masyarakat luas sebenarnya dapat mengambil peran. Para akademisi dapat meneliti, menumbuhkan pemahaman dan mensosialisasikan. Para praktisi mempraktikkan dan terus mengevaluasi para mahasiswa dan masyarakat, terus mengawal serta dalam upaya-upaya pencegahan juga pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Kita di sini bukan tanpa sebab, namun bukan berarti kita hanya bisa menyuarakan, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi era ke depan. Maka marilah kita bangkitkan semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi yang mereka dilecehkan. Tak ada lagi pelecehan seksual, pemerkosaan, penindasan yang menjadi sosok hanya untuk pelengkap kepuasan mereka. Apalagi hidup di zaman milenial di mana informasi sangatlah terbuka. Saudara sekalian, satu-satunya yang menjadi tonggak penting untuk saat ini adalah mahasiswa. Jika bukan mahasiswa, siapa lagi yang harus menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan? Mari kesampingkan rasa, kembangkan rasa melalui cita-cita. Ciptakan komunitas perlindungan dan rasa melindungi sesama. Tak hanya mahasiswa, siapapun kita yang berada di lingkungan yang sama, kita adalah keluarga dan saling melindungi dan mengayomi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka!